Shalom teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Pastinya baik bukan? Ya, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Bagiku, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
Siapkan hati kita. Shalom teman-teman Situ Bondo, kabarnya pasti luar biasa. Hari ini aku dipercayakan untuk bagi sharing apa yang aku bisa sharingkan dari Surabaya ini ya. Kita di musim sekarang sudah digital, Surabaya pun bisa kita sharing berkoneksi bersama untuk menyampaikan firman Tuhan. Namaku Michael, lahirku dari Bondowoso, tapi keluargaku besar banyak di Situ Bondo juga sih. Mungkin pada teman-teman ada yang tahu ataupun ada yang belum, salam kenal. Oke teman-teman, langsung aja. Aku ingin membagikan sharing apa yang beban di hatiku untuk anak-anak muda di mana saja yang aku bisa ketemu untuk bagikan. Kita langsung aja. Yang aku ingin bawakan adalah berjudul Turning Back, yaitu baleo cepet, Lis. Yang baleo. Kalau kita dalam bahasa Jawanya ya, Lis baleo. Di mana dalam turning back ini, hal yang mendasari dalam ayat ini sendiri adalah Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Teman-teman sudah pasti banyak tahu, sudah banyak dengar dari sekolah minggu ataupun sampai sekarang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah dengar judul ini pasti udah tahu lah arahnya kemana ya. Ataupun yang belum, aku bantu ceritain. Di mana ada seorang tuan yang memiliki dua anak, sulung dan bungsu, di mana yang bungsu meminta warisannya duluan. Nah, si sulung tidak meminta warisannya duluan. Si bungsu karena meminta duluan, si ayahnya memberikan, dan si bungsu langsung memfoya-foyakan hasil warisan tersebut sampai habis, tidak bisa makan, sehingga mencari ampas daripada hewan ternak di sana untuk makan, bertahan hidup. Akhirnya si bungsu setelah foya-foya kembali ke bapaknya
dan bapaknya menerimanya dengan lapang dada, memaafkannya, dan menyambutnya dengan seperti anak yang seperti tidak ada masalah apapun, tidak ada permintaan warisan sebelumnya. Untuk detailnya teman-teman baca ya, baca di rumah masing-masing di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini. Yang aku pengen tekenin yaitu di ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Mungkin teman-teman melihat bahwa ini kejadian juga di segala musim, di segala generasi, usia berapapun, saat kita punya sedikit berkat dalam hitungan materi, kita langsung memboroskan berkat tersebut untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga saat kita kekurangan, kita mencari-cari jalan bagaimana untuk mempercepat materi kita ataupun berkat kita bertambah lagi, uang kita bertambah lagi, pendapatan kita bertambah lagi, jumlah materi yang kita punya. It's okay. Tetapi teman-teman, kalau di dalam cerita si bungsu ini dengan berfoya-foya, ditekankan di foya-foyanya sendiri ini, foya-foya dikatakan menghambur-hamburkan uang tanpa memiliki tujuan yang jelas fungsinya, yaitu apakah untuk menyenangkan hati saja atau untuk membeli kebutuhan. Tetapi kata berfoya-foya sendiri itu konotasinya itu negatif. Karena tujuannya adalah untuk menyenangkan hati tanpa tahu kebutuhan. Nah, di ayat ke-13 ini yang aku tekanin ini membuktikan bahwa dunia yang kita hidupi ini secara tubuh kita ini mencari banyak material akan merasa puas. Dengan kepuasan tersebut kita akan mendefinisikan bahwa banyak puas, banyak senang, tidak ada masalah, hidup happy sampai akhir. Ada suatu kalimat muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Itu adalah angan-angan sesaat. Karena tidak mungkin kita bisa hidup berfoya-foya karena untuk kebutuhan jasmani kita saja tanpa bisa mengetahui isi hati Tuhan dan kita bisa mati pun masuk surga. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa melewati seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mencari seperti itu. Tuhan mencari roh yang berbuahlah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu roh yang berbuah itu maksudnya seperti apa sih? Aku mungkin menyederhanakannya adalah buah roh. Buah roh teman-teman sudah tahu sendiri. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Sampai pun pengendalian diri. Buah-buah roh itu banyak teman-teman. Anggaplah satu buah roh kita bisa mempelajarinya dalam 1 bulan. Paling enggak dalam 1 tahun kita bisa mempelajari semua buah roh itu. Hal buah roh pertama yang disebut itu adalah kasih. Kasih itu kita bisa sampaikan dalam firman Tuhan itu, contohnya adalah Tuhan sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pemarah, ya dan sebagainya. Aku tidak mau memperpanjang dalam apa yang sudah kita sering baca di firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sabar tanpa dipraktekkan itu hanya sebuah kalimat. Sabar tanpa dipraktekkan sendiri itu hanya suatu angan-angan kita bisa menghafal. Oh, Kristen itu harus punya kasih. Oh, yang percaya Tuhan itu harus punya kasih. Kasih bukan hanya berhenti di ucapan, kasih berhenti saat kita melakukan dan terus melakukan. Nah, karena kenapa? Kalau teman-teman sendiri pasti senang lah orang itu bisa membuktikan apa yang dikatain daripada cuma ngomong aja. Di dalam Tuhan sendiri juga sama, teman-teman. Tuhan senang saat kita melakukan dengan tindakan apa yang Tuhan mau. Di sini roh yang berbuah tuh berbuahnya tuh bukan dalam buah secara wujud, tetapi berbuahnya secara rohani. Rohaninya yaitu kita punya rasa kesabaran dalam hal amarah, pengendalian diri dalam amarah, kejujuran, berani ambil resiko dalam bertindak jujur. Nah, hal-hal seperti itulah yang Tuhan inginkan. Di dunia ini kita akan terseret dengan arusnya dunia, yaitu contohnya kita bisa lihat sendiri di Instagram, mungkin di YouTube, ataupun Facebook yang masih kalian buka-buka. Kita secara tidak sengaja membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Sehingga nilai-nilai Tuhan, yaitu dalam hal
Jangan pernah membandingkan, jangan pernah iri hati terhadap orang, itu gugur. Karena kita terfokus dengan apa yang kita punya dibandingkan dengan apa yang orang lain punya. Nah, berbuahnya roh ini tidak secepat yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi ketidakmudahan itu bukan berarti jadi hambatan buat kita untuk tidak memulai. Karena kenapa? Perlari tidak akan mencapai ke finishnya jika tidak ada satu langkah dari start. Nah, mulailah dengan langkah start dan nikmatin prosesnya. Jangan sampai tengah jalan gugur. It's okay, kita manusia, kita pernah merasa melakukan kesalahan sehingga kita belajar kembali. Gak apa-apa, tapi kita harus mau belajar lagi untuk sabar, belajar lagi untuk kendaliin diri, belajar lagi untuk berkata jujur di setiap saat. Nah, hal-hal itulah yang kita utamakan di dalam Kristen, karena kita hidup harus penuh dengan kemajuan dalam hal belajar firman Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Next-nya, di sini disimpulkan bahwa tujuan ataupun goal dunia tidak sama dengan tujuan ataupun goalnya Tuhan. Jangan sampai menyamakan ya teman-teman. Gimana sih caranya? Aku kasih ilustrasi yang mudah. Kalau aku melihat ke cermin, aku melihat diriku sendiri. Aku mengangkat tangan, di sisi cermin juga bayanganku mengangkat tangan. Kalau aku goyang kepala ke kanan, di sisi cermin juga ikut goyangnya ke arah sebaliknya. Nah, tetapi yang aku maksud adalah cermin itu akan mengikuti gerakan apa yang kita buat. Nah, sebagai orang Kristen, secara jasmani, cermin kita adalah benda itu. Tetapi secara rohani, cermin kita adalah Alkitab sendiri. Ilustrasi ini bagiku cukup mudah. Kenapa? Aku menganggap bahwa Tuhan itu sebagai guru. Kalau kita belajar matematika di sekolah, guru bantu. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal itu. Sama, persoalan hidup kita bisa diselesaikan saat kita mengikuti cara yang dibuat oleh Tuhan. Cara yang dibuat oleh Tuhan, kita bisa tahu kalau kita bisa memulai untuk membaca firman. Tidak berhenti dibaca firman saja, tetapi masalah-masalah yang kita hadapi bisa selesai kalau kita lakukan firman Tuhan. Nah, teman-teman sendiri, tujuan kita hidup di dunia pasti menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dimulai dengan adanya buah roh dalam hidup kita. Buah-buah roh itu cukup ada banyak. So, mulailah dari sekarang turning back apa yang kita lakukan dalam sehari-hari ini. Ada nggak sih kita masih bohong? Ada nggak sih kita masih mudahnya ke pancing emosi? Nah, perbaikin diri, sudah waktunya untuk kita putar balik. Kita mengikuti jalurnya Tuhan, kita cerminannya adalah firman Tuhan, kita tujuannya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia siapapun. Senangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk menyelesaikan semua kejadian di dalam hidup kita. Nah, di ayat 15 Yohanes 15 ayat ke-7 ini, teman-teman tahu bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di ayat yang di bagian B, teman-teman pasti sering dengar, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi kembali lagi, semua harus didahului oleh jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, yaitu firman Tuhan yang tertulis kata-kata di dalam buku Alkitab ini yang kita harus lakukan di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita ada iri hati ke teman ataupun saudara ataupun hal-hal yang kita lihat, yang sekarang kita bisa lihat di sosial media ya teman-teman ya. Jadi dengan sosial media ini kita cepat untuk membandingkan, tetapi jangan terkecoh, itu dunia, itu pengaruh dari si jahat. Kita harus punya kekuatan mental dalam rohani, di mana Tuhan kita punya cerita kita sendiri-sendiri. Maksudnya apa?
menciptakan si A punya jalur cerita kehidupan sendiri, ciptakan si B punya jalur kehidupan sendiri. Kita tidak bisa membandingkan saat kita di tangan Tuhan, kita menaruh rasa kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah rasa ada kekhawatiran. Di tengah musim pandemi, boleh ada, di tengah kondisi keluarga dalam perekonomian boleh kacau, tapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. So tenang dihadapi kondisi seperti ini. Sekolah boleh kita tetap online untuk menjaga kita tetap memutuskan rantai pandemi. Tapi ingat, tetap berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Aku lanjutkan, disimpulkan bahwa the only way you can share God's love when you know how much God love you. Diartikan bahwa di sini bahwa kita bisa sih sharing ke teman-teman lain bagaimana sih cintanya Tuhan ke kita, gimana sih kasih Tuhan ke kita, dengan kita sudah tahu dahulu bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana Tuhan sudah memberikan cerita kasihnya ke kita, dengan memiliki pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman saat di tengah kita pernah down, Tuhan tolong. Di tengah kita kondisi senang, Tuhan ada. Kondisi biasa-biasa, Tuhan ada. Saat kondisi tidak memungkinkan, Tuhan ada. So, teman-teman, percayai hal itu, hidupi hal itu, miliki iman yang kuat, terus bertumbuh, tidak mengingat usia, muda bisa menjadi dampak. So, itu teman-teman yang aku ingin sharekan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, God bless you, tetap berkarya, punya iman yang kuat.